Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Fitri Stafia dari Teknik Informatika semester 4. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ada selaku dosen pengampu pemrograman 2 di semester 4 ini. Kali ini aku akan mempresentasikan prediksi nilai IPK mahasiswa menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation berbasis IPS semester. Penelitian ini mengeksplorasi pengguna algoritma jaringan syaraf tiruan atau JST backpropagation untuk memprediksi indeks presentasi kumulatif atau IPK mahasiswa berdasarkan nilai indeks prestasi semester atau IPS. Indeks presentasi kumulatif merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi akademik mahasiswa di perguruan tinggi. IPK yang tinggi menunjukkan kualitas belajar yang baik dan berkontribusi pada proyeksi keberhasilan kelulusan. Penggunaan jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi indeks prestasi kumulatif sangat penting dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan JST backpropagation dalam memprediksi IPK mahasiswa berdasarkan nilai IPS semester sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk membantu institusi pendidikan dalam pemantauan dan perencanaan akademik. Penelitian ini menggunakan metode data IPS semester 3 hingga 8 sebagai input dan IPK sebagai output yang ditargetkan. JST dikembangkan dengan arsitektur 6, 10, dan 1. Dilatih menggunakan algoritma Levenberg-Marquardt. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa model JST berhasil memprediksi IPK dengan mean squared error MSE sebesar 0,1582 dan kolerasi R sebesar 0,5947. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola hubungan antara IPS dan IPK dengan baik. Kata kunci penelitian ini meliputi jaringan syaraf tiruan, backpropagation, prediksi IPK, MSE, dan MATLAB. Kata kunci ini mencerminkan inti dari penelitian dan metode yang digunakan. Langkah penelitian yang pertama, pengumpulan data, mengambil data IPS 3 sampai 8 dan IPK dari file Excel. Para pemrosesan, menghapus data kosong dan melakukan normalisasi. Yang ketiga, membangun model mendesain JST dengan arsitektur 6, 10, sampai 1. Pelatihan model, melatih JST dengan data pelatihan hingga target error tercapai. Evaluasi model mengukur performa dengan MSE dan R. Visualisasi menampilkan grafik performa pelatihan, regresi, dan perbandingan hasil prediksi. Diagram alir pembuatan. Prediksi IPK yang akurat memungkinkan institusi pendidikan untuk melakukan intervensi dini pada mahasiswa yang berpotensi mengalami kesulitan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar dan hasil akademik, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, prapemrosesan data, membangun arsitektur jaringan, pelatihan jaringan, evaluasi model, dan visualisasi hasil. Kita mulai dari pembahasan nilai MSE yang rendah dan kolerasi R mendekati 0,6 menunjukkan model dapat mengenali pola hubungan antara IPS dan IPK dengan baik. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan akurasi, misalnya dengan menambah jumlah data atau mengoptimalkan arsitektur jaringan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan JST backpropagation efektif untuk prediksi akademik. Komponen arsitektur jaringan input layer terdiri dari 6 neuron masing-masing mewakili nilai IPS semester 3 sampai 8. Neuron 1 IPS semester 3, neuron 2 IPS semester 4, dan seterusnya. Dan seperti ini gambaran dari input. Inputnya 6, hidden layernya ada 10 di sini, outputnya 1 dan outputnya 1. Hidden layer terdiri dari satu layer tersembunyi dengan 10 neuron. Masing-masing neuron menerima bobot dari setiap neuron input. Fungsi
Aktivasi biasanya sigmoid atau tansig. Peran ekstrak pola non-linear dari data input. Output layer terdiri dari satu neuron. Fungsi aktivasi linear karena target berupa nilai kontinu IPK. Hasil akhirnya adalah prediksi nilai IPK. Plot performa. Plot performa pelatihan menunjukkan perubahan nilai mean squared error atau MSE terhadap jumlah epoch selama proses pelatihan jaringan saraf tiruan. Grafik ini memvisualisasikan error pada data pelatihan training, validasi, dan pengujian tes. Penjelasannya dari plot performa. Dari grafik terlihat bahwa pelatihan berhenti pada epoch ketiga ditandai dengan bintang sebagai titik validasi terbaik atau best validation performance. Kurva training, validation, dan tes menunjukkan penurunan error yang konsisten hingga titik optimal. Nilai MSE validasi terbaik tercapai sekitar 0,0214 yang menandakan bahwa model berhasil belajar dengan cepat dan tidak mengalami overfitting. Grafik ini menegaskan bahwa proses pelatihan telah mencapai konvergensi dalam suatu sikat dan model cukup stabil saat diaplikasikan pada data baru. Plot regresi. Plot regresi menggambarkan hubungan antara nilai target asli IPK dan nilai prediksi yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam grafik ini, titik-titik data dibandingkan terhadap garis referensi Y sama dengan T atau target sama dengan output. Dari plot dapat dilihat bahwa sebagian besar titik terdapat berada dekat garis Y sama dengan T, namun masih terdapat penyebaran terutama di ujung ekstrim. Garis regresi berwarna biru menunjukkan bahwa fitting terhadap data. Koefisien korelasi R sebesar 0,5947 mengindikasikan bahwa model memiliki hubungan sedang antara input dan output. Semakin dekat nilai R ke 1, semakin baik prediksi model. Dalam kasus ini, masih terdapat ruang untuk peningkatannya, misalnya melalui penambahan data atau modifikasi arsitektur jaringan. Grafik batang perbandingan. Grafik batang ini memperlihatkan perbandingan langsung antara nilai IPK asli mahasiswa dan hasil prediksi dari jaringan saraf tiruan. Setiap pasang batang mewakili satu mahasiswa. Batang biru menunjukkan IPK asli dari data. Batang oranye atau warna kedua menunjukkan hasil prediksi JST. Sebagian besar batang berada pada posisi yang cukup dekat, menunjukkan bahwa model mampu memprediksi IPK dengan deviasi kecil. Namun, pada beberapa mahasiswa terlihat selisih cukup mencolok, mengindikasikan adanya outlier atau data yang sulit dipelajari oleh jaringan. Kesimpulannya, jaringan saraf tiruan backpropagation efektif digunakan untuk memprediksi IPK mahasiswa berdasarkan nilai IPS semester sebelumnya. Model memberikan hasil prediksi yang cukup akurat dengan MSE rendah dan kolerasi sedang. Penelitian selanjutnya dapat mencoba metode lain atau menambah variabel input untuk meningkatkan performa model. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk melatih jaringan saraf tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.